beberapa kali nih iPhone XS gue ini kehujanan kalau pas lagi bikin konten itu, tapi belum ada efek apa-apa sih. Tapi kan iPhone sendiri kan HP mahal ya. Sebenarnya itu iPhone itu anti air atau tahan air sih, Bang? Ya masuk air nggak apa-apa, tapi sama aja, nggak garansi juga. Nah, kali ini kita kan sudah lama ya tidak podcast. Berapa lama ya Mas Adi ya? Yes, 2 minggu lah. 2 mingguan gitu. Oh, dari 1975 kayaknya. Iya. Terus kita terlalu sibuk nih. Terlalu sibuk dengan apa sih kemarin sempat pengembangan apa ya, Bang? E-commerce, nanti teman-teman bisa download ya aplikasinya Capspoint. Ini lagi proses untuk lolos di Play Store sama App Store-nya. Nah, ngomong-ngomong soal iPhone nih, kali ini kita mau bahas tentang iPhone lagi nih. Ya mungkin banyak yang belum paham ya. Kali ini sih gue pengen cerita pengalaman dulu aja sih ya, pengalaman gue. Mungkin Mas Adi atau Bang Chandra juga pernah ngalamin iPhone-nya itu terkena air itu nggak apa-apa, ada resikonya apa gimana. Nah, kalau dari pengalaman gue sih ya Bang, gue sih dulu sempat beberapa kali nih iPhone XS gue ini kehujanan kalau pas lagi bikin konten itu, tapi belum ada efek apa-apa sih Bang. Tapi kalau misal dari pengalamannya Mas Adi sama Bang Chandra tuh gimana? Pernah nggak ngalamin iPhone di bawah hujan-hujanan terus ada kendala atau enggak? Kalau di bawah hujan-hujanan enggak. Kan punya anak kan, barangkali di bawah mandi atau gimana kan? Oh, kalau itu banyak drama. Ada yang HP masuk ke POPMI, bukan hujan-hujanan. Iya. Oh, kita lagi makan POPMI, ya kan, mau ke toilet dulu. HP di mana? Di dalam POPMI. Terus habis itu keluar juga Bang gambar apa resep langsung keluar. Terus asin lah. Habis kita lagi makan ya kan. Kita kan pasti kan biasanya kan minum pakai gelas gede kayak gini kan. Makan enak-enak, tiba-tiba HP ngapung dalam gelas, ya kan? Oh, itu nyata itu ya, begitulah kalau saya bukan hujan-hujanan. Udah langsung ya Mas Adi ya, langsung kena POPMI ya. Poin case-nya gitu. Kalau Mas Adi mungkin pernah ada pengalaman nggak di bidang gitu? Ya kalau pengalaman sih seringnya ya mungkin kehujanan, terus juga kena cipratan air gitu, dan ya aman-aman aja sih, nggak ada kendala sih. Kendala gitu. Ya. Nah, udah pada tahu kan case-nya apa kan saat ini kan? Oh ya, untuk sebelumnya belum ada briefing ya untuk bahas apa tuh kita sebenarnya. Kosong aja guys. Kosong kan. Konten udah kayak Mas ada sendiri aja bangun tidur tuh langsung podcast dia kan. Itu nanti disensor ya. Ada sensor, ada. Nah, tadi kan cerita pengalaman kita ya. Nah, kali ini kita mau cerita pengalamannya customer nih Bang. Ada nggak customer yang unik-unik nih? Sebenarnya itu kan iPhone itu anti air atau gimana kan kita nggak tahu. Anti air atau tahan air kan mungkin banyak yang belum tahu ya teman-teman sekalian. Nah, kalau dari customer sendiri sih yang pernah datang ke Chandra Apple ada kasus gimana itu Bang? Unik ya, unik. Kalau misal customer unik Pak. Mas, ini iPhone-nya kena air Mas. Oke, kena air nih. Oke, kita kan, oh ya kena air, udah air hujan, air apalah gitu. Misal ke kamar mandi buat apa video call mungkin. Nah, itu kita ya bongkar aja, positive thinking, bongkar, kok bau nggak enak. Nah di situ poinnya. Ternyata kena air toilet, masuk WC Langsung kuning semua tuh mesinnya. Itu apesnya kita tuh biasanya kayak gitu, dapat device yang masuk air tapi air WC gitu. Tapi ngapain juga ya di WC main? Kayak nggak tahu aja. Sambil gini kan? Ya, riset mungkin apa gitu kan, nyari-nyari inspirasi kan biasanya di toilet sambil nyari ide gitu Bang. Getarannya terlalu besar mungkin jadi. Bisa. Plung gitu ya. Kan licin, mau cebok susah gitu. Iya. Tapi ada lagi nggak Bang selain kasus-kasus yang itu Bang? Seringnya sih kalau nggak kehujanan, biasanya nih ini kan lagi musim hujan ya, Januari biasanya kena hujan karena emang nggak bawa mantel atau mantelnya rembes, terus juga maksain nerjang hujan, itu rata-rata ya pada kena airnya kasusnya itu. Yang kedua itu di kafe biasanya nih kayak gini nih, kayak kita nih lagi duduk-duduk tiba-tiba ya itu udah kena MacBook kena air, iPhone kena air, udah. Tapi kan iPhone sendiri kan HP mahal ya. Sebenarnya itu iPhone itu anti air atau tahan air sih Bang? Water resistant aja. Water resistant. Bukan waterproof kan.
Nah, ini gue ada itunya bang. Kalau iPhone tuh sebenarnya mereka kasih IP rating. Ya, IP rating itu kan namanya sertifikasi buat device kayak elektronik itu tahan apa aja. Ada IP58, IP67, IP68. Itu tuh sesuai dengan kategorinya. Kalau misal itu ada yang dust proof, waterproof, sampai water resist. Sebenarnya iPhone ngasih IPX68. Sorry, bukan X68, IP68. Dan itu emang bisa dimasukin ke air sebenarnya. Cuma mereka yang nggak garansi. Mereka nggak garansi ya? Iya. Oh gitu ya. Gitu. Tapi benar-benar bisa dimasukin suka, boleh coba nggak sih? Pertanyaannya gini, ini apa udah pernah bongkar belum? Udah sih, kayaknya udah pernah. Udah. Kayaknya sudah Nah, pernah. kalau udah ya nggak usah dipaksain masukin ke air. Itu kenapa sebabnya? Ya IP ratingnya itu yang rakit pabrikan. Kalau udah pernah bongkar, ya nggak jaminan dong IP ratingnya masih ada. Masih tahan air. Lemnya kan nggak rekat. Kayak gitu. Emang kalau di jasa servis gitu nggak punya lemnya bang? Ya ada lemnya, cuma ya nggak serekat pabrik. Ya nggak bang? Soalnya kan kalau pabrik kan pakai mesin ya. Jadi ya salah satu marketing yang bagus tuh kayak gitu. Kayak kita juga bisa LCD kita tahan banting, tapi setelah dibanting nggak garansi. Bisa aja. Jadi memang salah satu trik yang dimana buat kita semua belajar bahwa riset itu perlu, bahwa itu memang tahan, tapi kalau kita belum bisa menggaransikan, menjamin ya makanya Apple selalu bilang water resistant aja. Water resistant. Oke, berarti untuk dari iPhone-nya itu sendiri sebenarnya ada kategorinya nggak sih bang? Atau versi mana nih yang udah water resistant? Mulai dari iPhone berapa mungkin gitu? Kalau nggak salah ya, water resistant itu start dari iPhone 6. Udah dari tahun 2015-an itu water resistant. iPhone 6 ya? iPhone 6, iPhone 7, iPhone X udah IP68. Cuman mereka ya balik lagi nggak ada garis bawah garansi buat masuk air gitu, nggak ada. Nggak kayak brand kompetitor. Tapi brand kompetitor juga sekarang ya masuk air nggak apa-apa, tapi sama aja nggak garansi juga. Tapi balik lagi nih, kayak gue juga sempat hujan-hujanan kan tadi kan bilang udah sempat dibongkar ya, tapi masih aman ya alhamdulillah ya. Itu karena mungkin apa ya bang, kualitas dari spare part-nya atau di channel Apple ini kebetulan LCD nggak di channel Apple ya. Ini masih aman-aman aja gitu bang. Hujan iPhone tuh bukan dari kita kena hujan. Hujan iPhone tuh kalau punya anak kecil. Iya. Kalau saya belum sih, belum bisa megang gitu kan. Hujan iPhone, hujan iPad tuh bukan di hujan, itu enggak, anak kecil. Anak gua main timbangan, injek-injek iPad pak. Diinjek-injek dulu. Injek-injek. Itu karena bapaknya gimana atau emang dari anak itu? Kok kenapa ngomong anak ya? Ini pengalaman pribadi sesuai kejadian kerusakan. Terus ujian tahan banting iPad sama iPhone tuh bukan kita karena jatuh atau gimana. WiFi putus, lagi nonton YouTube. Iya. Terus namanya bocil ya, anak saya yang kecil kan si Rafa kan baru 2 tahun. Saya lagi tidur pak, ya kan? Dia kan nggak bisa buka paspor. Ya. HP itu dilempar, saya dikeplak. HP di mana? Itu ujian iPhone tuh, tapi yang gua akui ya, iPhone terkuat. iPhone 5 ke bawah, 5G ke bawah. Iya benar-benar. Kok bisa bang? Itu produksi masih almarhum Steve Jobs. Barangnya Steve Jobs tuh masih solid lah. Itu benar-benar HP-nya di mana ya sih? Punya Rafa ya, itu iPhone 5G. Itu digunakan dulu zamannya Chandra Apple Solution ini belum ada, belum buka toko, itu dipakai sama istri berarti tahun 2014-an, terus turun ke Arsya, sampai sekarang turun lagi di anak gue yang kedua, dan itu sudah ke bensin, sudah masuk ke pop mie, masuk ke kopi, masuk kemanapun, cuman ganti apa? LCD sama baterai. Itu udah temurun-temurun gitu ya, berarti udah ada terahnya ya bang? Nanti Cuman iPhone 2G gua dong ya. Gua tuh punya loh iPhone 2G, terus 3G, 3GS, nggak tahu tuh pada kemana itu. Tapi kalau 2G
sulit menjaganya karena pas spare partnya sekarang susah. Benar betul. Gitu. Terus iPhone 3GS gua nggak tahu tuh di mana di waktu itu gua simpan tapi nggak tahu kemana. Kalau iPhone 4G, 4S itu sebenarnya sekarang itu setar iPhone X ya dia. Iya, Itu mengadopsi kan belakangnya backglass-nya kan pakai kaca. Iya. Itu sebenarnya kalau gue lihat itu mengadopsi dari iPhone 4. Iya. Desainnya. Gitu. Karena iPhone 4G, 4S itu belakangnya backglass-nya itu pakai kaca. Oke. Jadi memang gampang pecah dulu ya. Kita sering untuk jasa Ganti backglass. kita ya sedikit ke flashback ya. 4G 4S itu ganti backglass karena kaca. Ternyata sekarang iPhone 11 juga udah mulai pakai glass. Tapi gua akui almarhum itu beliau di saat bikin produk keren sih. Ternyata gua benar-benar ngerasain betul yang namanya iPhone 5G. Dari bini sampai anak gua dan itu banyak drama. Mungkin kalau ditanya itu mentalnya udah jadi iPhone 5G itu. Kena banting terus ya. Nggak kayak Gen Z gitu Dan banting deh. kemarin cerita gua bener-bener karena gua lagi bete ya. Itu iPhone gua lempar masa tapi temboknya itu apa? Temboknya agak penyok pak. Buat sel. Iya. Kagak apa-apa, masih nyala. Buset ya. Bener-bener. Jadi tapi gini ya, karena namanya juga barang lama, minimalnya pakai tempered glass. Kan tempered glass juga macam-macam kan bang. Satunya tempered glass apa ya di? Apa yang tipenya apa? Bukan, kan tempered glass itu kan ada yang tempered glass yang kencang sama ada yang Oh. kan bahasa dulu sebelum ada tempered kan anti gores. Iya. Jangan pakai anti gores, tapi pakai tempered glass yang kaca. Ya itu sebenarnya kalau iPhone kalian pengen awet, tempered glass pasang, terus pakai soft case sudah cukup. Minimalnya untuk mereduksi di saat terbanting kaca dari kaca LCD sama kaca backglass itu aman lah. Nah, itu belinya di mana bang? Kalau tempered glass soft case gitu? Kan musim hujan nih. Iya, sekarang kan kita blog.caps.co.id ini dari website Caps Point ini sekarang udah ada e-commerce-nya bos. Iya. Ya kan di sini kan. Nah, Bagus kalian sekali. Mas Adi tolong ya tadi. Iya. Kalian nanti bisa belajar lah di sini ada tempered glass, ada soft Konsep case. shop di sini. Oke. Nah, jadi di situ kalian nanti bisa belajar tempered glass, soft case, kayak gitu dari iPhone, MacBook, iPad juga ada. Guys. Jadi kayak gitu guys, kalau kalian lagi nyari aksesoris Apple device langsung aja ke Caps Point blognya. Websitenya apa? blog.caps.co.id. Nanti muncul di sini. Muncul di sini. Iya. Nah kalau standarisasi IP ya untuk iPhone, untuk iPhone, iya ya untuk iPhone ya. Sebenarnya ada standarisasinya nggak sih kalau dari segi teknologi itu untuk yang tahan air? Ya, yang setahu gue itu IP68 itu iPhone sama Apple Watch. Kalau iPad nggak ada, iPad MacBook nggak ada. Tapi teman-teman kalau pengen lihat IP itu di mana tuh? Kalau ngelihat itu ya di speknya Apple itu masuk ke lebih detail sih karena dia nggak ditunjukin secara gamblang kayak buat marketing promonya itu nggak. Kalau brand sebelah kan dia nunjukin banget tuh sampai dimasukin air, kayak gitu. Ada IP tahan banting. Iya. IP tahan banting. Iya, Ada betul. crash detection ya. Sensor detection, bukan IP rating gitu. Kayak mobil kan ada tuh uji cobanya. Iya, Apa iya. namanya? Dan iPad yang tahan juga iPad lama, iPad 2, iPad 3, iPad 4 yang awal-awal ya. Kalau iPad 1 mah itu udah barang koleksi lah. Iya. Terus kalau yang buat iPad mini, iPad mini 1, iPad mini 2. Jadi terus iPad Air juga sama, iPad Air 1, iPad Air 2. Pokoknya barang-barang yang lama, ini gua akui dah ketahanannya istimewa karena anak gua pakai iPad mini 2 ya dia. Iya. iPad mini 2, terus dulu yang udah pensiun iPad Air 1 itu udah pensiun. Terus iPad 2, iPad 3, oh the best itu. Cuman kita ganti touchscreen aja udah setiap bulan itu. Tiap bulan ganti touchscreen doang. Iya, karena ya itu uji tahan banting itu bukan dari manapun, ada dari anak kalian masing-masing. Enggak, itu aja. Berarti perusahaan melakukan uji banting itu nggak guna nih. Iya. Mending anak-anak gitu. Anak untuk suruh banting itu karena Bener-bener. karena anak-anak tuh ya di saat kalian wifi putus injek-injek tuh iPad tuh pasti itu diinjek-injek lah kita lagi dan macam-macam. Jadi ya menurut gua sih uji tahan banting itu bukan kalian yang banting, anak kalian yang banting gitu. Tapi kalau konten ini bener sih, kalau kontennya dari Mini Cooper kan ada itu yang ngetes pakai tas
nyebrot terus di Oh, iya. itu kan ada itu. Iya, yang Nah, ceweknya yang cewek. apa baratin mobilnya dia jengkel kan, terus Iya. tasnya dibanting ke mobil masih aman bersih gitu. Bener sih, bener, harusnya iPhone ngelakuin Iya. iklan kayak gitu ya, dibanting bayi gitu bisa. dicemplungin gitu kan, Iya. air gitu kan. Tapi itu gampang. Coba aja kalian selingkuh. Beda. Apa? Pernah banget. Kan jutaan banting kan? Jutaan banting. Oh, banyak Pak kasus-kasus di Iya, sini. banyak sih. Iya. Tapi nggak maksud perlu tuh. selingkuh, kita banting Iya. sendiri aja kan bisa Pak. Oh, ya, barangkali. Ada reasonnya ngebanting Iya. iPhone 15 juta kan nggak mungkin. Kalau selingkuh kan tak gitu. Iya. Disarankan buat kalian yang punya anak-anak kecil jangan pakai iPhone terbaru, iPad terbaru. Udah saran itu aja. Tapi kalau mau pakai aja, kalau servis ya ke kita gitu. Betul. Aksesorisnya ada. Ada. E-commerce kita. Anjir, masih mulu. Kan baru launching Pak. Iya. Perjuangan Pak. Emang bayarnya bisa pakai apa aja Bang? Oh banyak Alfamart, Indomaret, terus virtual Pulaku ya? akun. Pulaku bisa nggak Bang? Masih di Amojek kan? Oh, iya. Bisa Pak. Iya. Kredivo masih proses. Kredivo kita masih proses untuk autentifikasi. Jadi buat kalian teman-teman yang udah punya Kredivo nanti bisa. Terus pakai QRIS juga bisa. Tapi kalau kalian yang mau transaksi pakai luar negeri, PayPal juga bisa. Itu gua sediain. Tapi yang buat Indonesia, Indomaret, Alfamart, virtual akun BCA, Mandiri, terus BRI, Permata itu ada semua. QRIS sudah ada. Ya untuk cicilan Kredivo kita masih autentifikasi. Kayak gitu. Nah untuk iPhone kan udah ada aksesorisnya ya, iPad juga ada ya aksesorisnya ya, kayak mungkin hard case-nya. Untuk MacBook sendiri sih sebenarnya ada nggak Bang? Ada. Untuk bisa tahan air gitu. Biar apa? Untuk bisa tahan air. Pertanyaannya ngapain? Ya takutnya kan di kafe gitu kan kesenggol. Ya mending dijauhin gitu. MacBook nggak butuh buat berenang juga kan, nggak butuh buat kita ngetik codingan gitu di dalam laut kan. Dia tinggal dijauhin aja sistemnya, gitu. Takut apes gitu Bang. Tapi si MacBook ini ada apa ya, kalau dibongkar itu di dalamnya ada kayak pelindung yang dia cuman bakal yang ke impact itu keyboardnya aja. Kalau misal kena air. Cuman kalau dia didiemin lama, misal nih abis kena tapi nggak langsung dibongkar, itu pasti jamurnya ngerembet dan bisa mati total. Tapi kalau untuk penanganan apa ibaratnya ya kayak penanganan pertamanya dari dia kena air itu nggak langsung masuk harusnya, karena itu ada perlindungan di bawah keyboard tuh, ada kertas backlightnya dan dia nggak nembus air gitu. Oke, tapi untuk para customer nih mungkin yang udah terlanjur ya HP-nya mungkin sekarang lagi habis kehujanan atau apa, basah kondisinya, itu kalau cara nanganin sendirinya gimana Bang? Atau dimasukin ke beras atau apalah, di Iya. samping koran atau apa? Masukin ke chandra Apple udah Nah itu paling bener sih, paling bener dibawa ke kita biar kita tanganin biar nggak sampai dalam. Cuma kalau kalian belum sempat kesini ya seenggaknya jangan dicas yang pertama karena itu ada listrik masuk. Yang kedua dikeringin pakai alat sebisa kalian, tisu lah, pakai apa namanya hair dryer atau apa. Dryer. Tapi habis itu langsung dibawa ke tempat servis ya, jangan udah kering kok nggak apa-apa, tunggu Dinyalain. aja 2 hari mati biasanya. Biasanya kan langsung dinyalain. Sebenarnya ada jangka waktu berapa jam sih Bang? Nggak tentu, nggak tentu. Menurut ya. Iya. Karena itu ya namanya kena air kan liquid cairan kan cepet ya rembetnya gitu. Terus kalau misal jamuran itu biasanya 1 kali 24 jam dia udah jamurnya udah muncul gitu. Emang bisa bikin efek berjamur ya di LCD-nya itu ya? Kalau di LCD bercak. Bercak bintik-bintik kayak gitu. Kalau mesin dia kan korosif terus jamur mati. Gitu. Itu Ya, kalau sampai ke kemarin- mesin. Kemarin juga ada tuh iPad Pro, iPad Pro 2020. Yang baru ya. Iya, kemarin baru masuk kan iPad Pro 2020 masuk ke air. Padahal itu ya iPad Pro itu mesin itu di tengah, kanan kiri itu ada apa? Baterai. Terus LCD juga nutupin, terus di bawahnya kan ada soket-soket untuk fleksibel. Itu udah rapat banget itu. Air tetap bisa masuk. Padahal udah tahan IP segitu kan ya, tapi masih bisa masuk ya. Kalau iPad nggak ada IP-nya. iPad nggak ada? iPad nggak ada, setahu aku nggak ada. Ya mungkin kalau salah koreksi di kolom komentar lah. Dia yang emang tahan ya iPhone sama Apple Watch, karena emang yang tiap hari. Kalau Apple Watch kan udah pasti kena keringat kan. Kalau nggak tahan air kan, ya mati kan nggak asik gitu. Barang nggak murah 7 juta kan. Tapi ada resiko nggak Bang? Kalau misal benar-benar dibiarin aja, mungkin habis kehujanan ya, terus iPhone tuh dipakai aja, mungkin belum ada efeknya ya. Itu bisa nyebabin korosi ke yang lain-lain nggak Bang? Ya bisa aja, cuman kan kayak gini ya, korosi itu disebabkan kan karena air.
Nah, kena air itu kan tergantung. Kalau kena airnya hanya sekedar cipratan atau apa nggak masalah. Nggak masalah. Yang masalah itu apabila pas di saat kita kena air, kan iPhone kan bawahnya kan ada lubang speaker, lubang mic kayak gitu kan. Di atas Terus juga ada nih kan ya. di atas ada. Untuk sampai air itu masuk dengan lubang sekecil itu kan butuh effort Pak, air tersebut Pak. Kayak gitu kan. Butuh perjuangan. Butuh Pak, ya. perjuangan kayak gitu kan. Sama lah kalau kita mau bikin anak kan seperti itu, butuh perjuangan. Gitu. Butuh keringat juga. Iya. Kayak gitu sih. Jadi ya memang kalau misalnya masuk air biasanya kasusnya itu memang benar-benar kecemplung. Kalau hanya kecipratan itu nggak masalah itu, nggak masalah. Tapi kan bener, lewat lubang ya kan air. Iya. Kok bisa ya Bang? Di konten yang ini nih ada sampai semut bisa masuk ke dalam mesin MacBook itu gimana Bang? Kita kan ada maintenance dia. Kan gini, sebelum bahas maintenance, MacBook kan ada lubang kipas Bang. Iya. Di belakang itu kan ada lubang kipas buat airflow, buat ngebuang panas di dalam. Ya semut bisa masuk. Tapi kalau MacBook kalian ada semutnya ya tinggal bawa ke kita, mau servis gampang, kita bisa maintenance gitu.